Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk saling bertemu dalam keadaan atau dalam kondisi sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan kali ini tidak banyak yang ingin Bapak sampaikan. Hanya ada beberapa kata yang mungkin menjadi sambutan Bapak juga dan nantinya sebagai amal. Dan pada kesempatan ini pula Bapak akan menjelaskan beberapa pemaparan tentang apa sih itu prodi pendidikan agama Islam, apa sih itu pendidikan Islam dan sebagainya. Tapi pertama-tama Bapak ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru dan mahasiswi baru yang sekarang yang sudah masuk ke tahap seleksi prodi pendidikan agama Islam. Dan perlu diketahui bahwa program studi pendidikan agama Islam adalah program studi terbesar yang ada di institusi negeri agama Islam negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung. Untuk itu Bapak ucapkan sekali lagi selamat kepada Anda semua yang berhasil masuk ke tahap seleksi tahap seleksi program studi pendidikan agama Islam. Selamat bergabung dan selamat berjuang dalam menyelesaikan studi kurang lebih dari 3,5 tahun sampai 4,5 tahun normalnya. Dan pada kesempatan ini juga Bapak akan menyampaikan beberapa hal tentang program studi pendidikan agama Islam itu sendiri. Yang pertama, Bapak akan memperlihatkan apa itu visi dan misi dari program studi pendidikan agama Islam. Visi program studi pendidikan Islam adalah membentuk pendidikan agama Islam yang unggul, religius, dan profesional pada tahun 2045. Adapun misinya adalah menyelenggarakan pendidikan pengajaran yang inovatif dan berbasis teknologi dalam meraih keilmuan pendidikan agama Islam. Yang kedua adalah menyelenggarakan riset dan publikasi ilmiah dalam rangka menguji dan mengembangkan keilmuan di bidang pendidikan agama Islam untuk dapat dijadikan rujukan masyarakat. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pengabdian yang inovatif dan aplikatif berdasarkan hasil pembelajaran dan penelitian di bidang pendidikan agama Islam sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Jadi itu adalah visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Dan untuk mewujudkan itu tidaklah mudah. Untuk mewujudkan visi dan misi program studi pendidikan agama Islam tidaklah hanya cukup dengan menggunakan literasi lama. Literasi lama yang kita ketahui adalah literasi lama itu sedikit Bapak berikan pengetahuan atau berikan pemahaman sedikit. Bapak, literasi lama itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan sesuatu yang lama. Misalnya membaca, menulis, dan matematika itu adalah literasi lama. Dan untuk mencapai visi dan misi tidaklah hanya cukup untuk itu. Bukan berarti literasi lama itu tidak diterapkan, tetapi kita harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan menggunakan literasi baru. Literasi baru ini pada asalnya adalah yang pertama itu ada banyak literasi yang akan kita sampaikan, akan Bapak sampaikan pada hari ini, tapi hanya ada beberapa poin saja yang mungkin Bapak akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah literasi data. Sebelum Bapak menjelaskan itu, hal-hal yang inilah yang harus Anda perhatikan dan harus Anda camkan dengan baik bahwa untuk bisa mencapai visi dan misi kita atau untuk menjadi manusia-manusia yang unggul, religius, dan profesional pada kedepannya nanti, maka Anda harus mulai memperhatikan atau mulai berpikir ke depan bagaimana untuk mencapai hal-hal yang demikian. Dan di sini Bapak kasih jalan seperti apa untuk mencapainya. Dan untuk mencapai hal-hal yang demikian, maka Anda harus mengikuti perkembangan Islam. Di dalam pendidikan Islam itu ada yang disebut dengan reaktualisasi pendidikan Islam. Artinya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita tidak hanya terus kita tidak hanya sekedar seperti itu saja. Artinya kita harus berkembang dan berkembangnya sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Kita ketahui bahwa perkembangan zaman yang saat ini yang berkembang itu adalah teknologi yang sudah sangat besar. Nah, sebagaimana tadi, maka kita masuk kepada literasi baru. Literasi baru yang pertama yang Bapak akan sebutkan adalah literasi data besar, big bang. Jadi kemampuan Anda mengenai literasi data itu adalah kemampuan Anda menganalisa dan memanfaatkan sesuatu dengan sebaik-baik mungkin.
Jadi kemampuan Anda memberikan informasi, kemampuan Anda dalam menyaring setiap informasi yang ada melalui Big Bang tadi, literasi data, maksudnya Big Bang artinya adalah data besar yang ada di internet ya, di internet. Anda harus punya kemampuan untuk bagaimana menganalisa data-data yang ada di dalam teknologi tersebut. Kemudian yang kedua, itu ada yang disebut dengan literasi teknologi. Artinya Anda harus punya kemampuan dalam mengaplikasikan mesin ya. Anda harus mengerti mesin, mengerti komputer ya, mengerti Android, mengerti kamera, mengerti apa dan sebagainya. Dan itu patut Anda dapatkan dan itu patut Anda peroleh. Dan kalaupun itu tidak bisa, maka Anda akan ketinggalan. Jadi itu yang namanya tadi literasi teknologi, itu harus dikuasai ya di perkembangan zaman sekarang ini. Kemudian yang terakhir, mungkin ini yang terakhir walaupun masih banyak literasi, tapi ini yang sangat penting kalau menurut Bapak, itu adalah literasi manusia ya, literasi manusia. Jadi bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang sempurna, bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang berguna untuk nusa dan bangsa. Jadi Anda harus bisa menjadi manusia yang memiliki potensi-potensi yang luar biasa. Anda harus bisa menjadi manusia-manusia yang memiliki potensi-potensi yang memang orang tidak memilikinya, atau Anda memiliki kelebihan-kelebihan untuk itu. Jadi itu Anda bisa dapatkan dalam program studi yang akan Anda ampu ini ya. Jadi bagaimanapun hasilnya nanti, itu bagaimana Anda mengaplikasikannya itu tergantung bagaimana Anda memahami literasi-literasi yang akan ada, atau bagaimana Anda memahami literasi baru dan memanfaatkan literasi baru yang ada pada saat sekarang ini. Saya rasa itu sedikit pemberian pencerahan dari Bapak. Mungkin semoga semuanya bisa merenungkan apa yang Bapak sampaikan tadi. Artinya untuk menuju masa depan yang cerah, untuk menuju masa depan yang memang maju ke depan, untuk bisa bersaing dengan negara-negara yang maju dan sebagainya, maka kita harus bisa menyatukan antara literasi lama dan literasi baru. Saya kira demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.